itu diambil dari alas di Lali Jiwo, Mas. Itu dulu kita buat ini tuh kayak lupa gitu, Mas, sampai sore, sampai pagi lagi tiba-tiba. Lah itu menginspirasi kita buat nama Lali Jiwo itu terpakai. Halo, nama saya Suisa Astendi, saya selaku manajer di Kedai Lali Jiwo. Saya Alvin, salah satu pengolah di Bukit Kapodos atau yang biasa dikenal orang-orang Kedai Lali Jiwo. Kalau saya, background saya mahasiswa, seringkali aktif dalam kegiatan lingkungan, salah satunya penanaman. Kalau ada kebakaran hutan, kami juga turun ke Arjuna Welirang khususnya, dan ada teman-teman kami yang ikut serta dalam SAR di Pasuruan kalau misalnya ada bencana alam seperti banjir, longsor, dan lain sebagainya. Kalau aku sih warga sipil biasa, Mas, yang insya Allah naatin peraturan pemerintah lah untuk saat ini. Mungkin kalau awalnya berdiri, mungkin lebih tepatnya Bukit Kapodos, Mas ya. Soalnya Kedai Lali Jiwo itu tergabung atau include dalam satu area yang disebut Kapodos. Nah, awalnya ini kan background semua orang yang ada di sini kan basicnya kan konservatif sifatnya. Dalam artian sebisa mungkin orang-orang di masyarakat lokal di sini itu perhatian dengan lingkungannya. Mulai dari yang saya sebutkan tadi soal kebakaran hutan, penanaman, SAR, dan lain sebagainya. Mengingat hal tersebut kan sifatnya sosial, Mas ya. Karena gimana caranya sosial ini diimbangi dengan misalnya dalam segi ekonomi. Karena sosial kan secara kasarnya kan gak ada uang atau gaji untuk orang-orang atau relawan yang bergerak di bidang sosial itu. Maka dari itu terciptalah ide sebuah gagasan oleh teman-teman itu, gimana kalau mendirikan wisata gitu, Mas. Nah, salah satunya kita wujudkan dengan hadirnya Bukit Kapodos ini. Walaupun sementara ini masih yang jalan cuma 2 wisata, Pujasera sama Kedai Lali Jiwo. Mungkin awal pembangunan dan operasional mungkin gitu ya. Untuk pembangunannya itu September, Mas. September 2020. Ya. Kalau kedainya operasionalnya mulai Februari 2021. Untuk nama Kedai Lali Jiwo sendiri sih itu diambil dari alas di Lali Jiwo, Mas. Nah, kalau dari teman-teman sendiri, kita dulu itu membangunnya di Lali Jiwo itu sampai lupa waktu, lupa makan, lupa istri, yang punya istri, Mas ya. Nah, dapat inspirasinya dari itu dan kita langsung ambil nama Lali Jiwo itu. Kalau salah satu alasan yang mendasari kita untuk buka di tengah hutan sih, soalnya
kita kan sosialnya itu kan lebih sering di hutan Mas ya, soal perawatan bibit, penanaman, dan teman-teman itu mungkin ada inisiatif untuk gimana kalau kita bikin warna wisata di tengah hutan aja, biar soalnya dapat dua, kita juga bisa mantau wisata kita, yang kedua kita bisa ngecek pembibitan yang kita lakukan dan lain sebagainya, gitu mungkin Mas. Mungkin kalau pembangunan kita bertahap sih Mas ya, dan itu prosesnya panjang, sangat panjang mungkin ya. Soalnya apa? Kita itu mengendalikan masyarakat lokal dengan latar belakang yang beda, nyatuin frekuensi itu sulit Mas. Soalnya mulai dari anak kecil, remaja hingga dewasa, bahkan sampai tua itu turut andil partisipasi dalam pembangunan Kabodos ini Mas. Soalnya semuanya mendukung, dan salah satu yang kami resahkan atau sulitkan itu latar belakang yang banyak itu dijadikan satu itu Mas. Kalau saya berdirinya Kabodos ini untuk orang luar atau pengunjung Mas ya, saya concern kedua hal. Yang pertama ini ngomong soal gimana Mas ya, doktrin atau katakanlah doktrin Mas ya. Gimana sih, misalnya kan anak-anak kan gampang doktrin tuh, kalau main ke hutan bisa lihat pohon atau pembibitan, itu kan untuk efek kedewasanya kan sangat berpengaruh gitu loh Mas ya. Gimana sih pohon ini, awalnya gimana lah, maka dari itu nanti jika anak ini dewasa, cinta lingkungannya itu bisa tumbuh maksimal gitu loh Mas. Itu yang pertama. Yang kedua, kita bisa menyampaikan ke pengunjung atau masyarakat luar soal ini loh, kita yang bikin ini masyarakat lokal. Jadi kita tahu kalau misalnya ke Batu, ke Malang atau Surabaya dan lain sebagainya, kalau semisal kita tanya ini yang milik siapa, oh orang ini, bukan masyarakat lokal. Nah, kita banggaannya di situ. Soalnya ini yang buat masyarakat lokal dan dikhususkan untuk masyarakat lokal gitu loh Mas. Dari masyarakat yang membangun secara swadaya, dan yang untuk keuntungannya langsung ke masyarakat lokal juga. Nantinya sih ada kayak private camp, ada kayak family camp juga. Kalau bisa ada panggung teater buat ngewadain sama teman-teman yang punya bakat seni lah. Itu inginnya kita sih ada sebuah wadah di area Tretes ini buat teman-teman masyarakat juga. Mungkin saya menambahkan sedikit dari Mas Endi. Kalau di Bukit Kabodos ini bukan cuma kedai Lali Jiwo atau kedai yang kita tampilkan yang beroperasi. Ada masih banyak beberapa lagi warna wisata yang sedang kami gagas atau kami persiapkan. Dan itu akan kami eksekusi mungkin 4-5 tahun lagi. Salah satu contohnya yang disebutkan Mas Endi tadi, private camp atau glamping camp untuk keluarga, dan juga mainstay. Menurut saya mainstay ini sangat penting. Soalnya buat wadah masyarakat lokal atau para mahasiswa atau murid-murid di sekolahan untuk menyampaikan aspirasinya dalam bentuk misalnya seni atau gelaran musik dan lain sebagainya. Jadi stick itu penting menurut saya di sini ada. Untuk promosi sendiri, kita bilang promosi aja lah. Promosi sendiri kita ini pertama, kita kan dari awal sudah terbentuk itu grup sosial lah. Nah itu ada kayak relasi-relasi teman-teman lah, kayak tim SAR kan, kayak LSM yang lain kan banyak juga. Nah itu kita ajak lah teman-teman ke sini. Pertama itu. Yang kedua sih dengan sosial media Mas, jelas sih Mas.
Kita lewat sosial media juga ada, di Instagramnya juga ada di Kedai Lali Jiwo itu. Dan juga kalau TikTok itu kita lebih di videoin sih. Kita nggak sengaja masuk salah satu akun TikToknya punya orang lain, dan itu ternyata viral gitu loh Mas. Kalau operasionalnya kita buka setiap hari Mas, mulai jam 9 sampai jam 11 malam. Kalau kita bilangnya pujasera Mas ya, pujasera atau stand. Di sini rencananya ada 14 atau lebih stand yang kayak gini. Itu dikhususkan untuk pengunjung yang mau indoor. Jadi bukan pure tempat penginapan atau lain sebagainya. Jadi di sini kan ada dua Mas, tempat outdoor yang bisa kita lihat di bawah sama indoor. Jadi pengunjung biasanya kalau bawa keluarga atau anak kecil misalnya paling khusus, itu biasanya milih atau cari itu yang rumah-rumah disediain buat apa lah, kita bisa jawab itu disediain buat tempat ngopi atau tempat makan yang sifatnya indoor gitu Mas. Kalau menu terfavorit ada tahu alik Mas. Kalau di minuman kita ada kopi tubruk, itu bijinya kita pakai ulirang. Variannya ada robusta, arabica, sama kopi nangka, liberica kalau nggak salah. Untuk makanannya kita ambil dari itu sih Mas. Produk warga sendiri, warga lokal kita ambil sendiri, kita produksi lagi, kita jual lagi. Di sini juga ada sebenarnya makanan kayak khasnya kita ya, kita jual lagi dengan tampilan yang ya gimana ya, menjual lah, menjual. Kalau dari lokasi kita sih itu dari Tol Pandaan nyampe lokasi kita kurang lebih 15 kilo Mas. Nanti kalau ada di Hotel Surya itu ada di lewat jalur belakang, nantinya itu ke arah Bumi Perkemahan Kakek Buduh. Untuk pesan dan kesan untuk masyarakat luar atau pengunjung yang akan dan mau hadir, mau datang ke Bukit Kapodos atau Kedai Lali Jiwo, saya menyampaikan yang pertama gini, kita main ke alam itu kan bisa merekam atau melihat, khususnya anak kecil, usia remaja, itu kan perlu Mas ya, soal perhatian, soal lingkungan. Jadi awalnya itu kan kita ditarik dengan pemicunya kan kedai itu, mereka bisa datang soalnya ada kedai lah. Kalau udah datang ke sini kan bisa merekam sekelilingnya itu hutan itu kayak gini, pohon kayak gini, kalau masa tumbuhnya sekian dan lain sebagainya. Dari situ mungkin dan harapan kita semua yang ada di sini, anak-anak atau usia remaja itu bisa merekam dan bisa cinta lingkungan, peduli lingkungan. Toh kita pertama kali bikin kesini kan, bikin ini atau bikin Kapodos ini kan tujuannya untuk gimana sih caranya merawat hutan, gimana sih cinta terhadap lingkungan kita. Mungkin anak-anak dapat merekam itu gitu Mas. Jadi kalau dia suka dengan hutan atau alam, mungkin ada
pemikiran atau niatan mereka untuk menjaga agar alam itu tetap lestari seperti yang kita harapkan gitu. Intinya sih kalau umpama ada pelanggan kesini gitu Mas ya, inginnya sih ada kayak rasa sederhana, rasa apa, tenang lah, syahdu lah kalau sekarang ya, itu bisa nyantol sampai ke bawah gitu loh.